Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Fastabiqul Khairat yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan lahir batin, masih diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Antara lain dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian-kajian yang sedang kita laksanakan. Semoga ini semua menjadi wasilah, menjadi sarana yang dapat mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga akan mendapatkan kebahagiaan baik ketika hidup di dunia ini, bahkan sampai nanti menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini berlanjut dengan tema pokok, tema sentral yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan. Masih ingat ya Pak ya? Setiap orang beriman wajib mengetahui tugas hidupnya. Satu. Yang kedua, setiap orang beriman jangan sampai tidak paham tujuan hidupnya. Yang ketiga, orang-orang beriman jangan sampai tidak paham tentang pedoman atau petunjuk kehidupan ini. Yang ke berapa ini? Yang keempat, insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan. Setiap orang-orang beriman harus paham jalan hidup yang harus ditempuh. Kira-kira penting mana tujuan sama jalan? Penting mana? Atau sama-sama pentingnya? Kalau nggak ngerti tujuan, itu namanya hidupnya ya gak karu-karuan. maka orang hidup kok nggak ngerti tujuannya mau kemana. Ya. Paham tujuan, tapi kalau tidak paham jalan, bahaya juga. Tujuannya paham. Kita katakan kita ini mau menuju ridhonya Allah, mau ke surga kita ini. Tapi jalan yang kita lalui menyimpang, meleset, salah jalan,
atau sesat, ya gak nyampe ke tujuan. Iya betul ya. Ini udah rumus ini udah gak bisa dibantah. Maka setiap orang-orang beriman jangan sampai tidak paham jalan hidup yang kita lalui, yang harus kita tempuh agar kita sampai tujuan yang sama-sama kita inginkan, ingin mendapatkan ridhonya Allah, nanti masuk surga bareng-bareng. Kan begitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus paham jalan hidup. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya as-sabil. Ya, as-sabil ya. As-sabil Quran 1 ya. Pokoknya. Ya. As-sabilu. Sama dengan as-sirat. As-sirat ya. As-siratu ya. Ini jalan ini. Saking pentingnya sirat itu kita baca berapa kali dalam sehari semalam itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca itu? Gak bisa dihitung. Sehari semalam. Saking pentingnya yang namanya jalan. Kalau aja nggak paham jalan, bahaya. Nggak nyampe ke tujuan yang diinginkannya. Jalan di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ya. Ini sabil atau jalan ini ada namanya sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim. Ada namanya apa ya? Ad-dallin ya, jalan yang sesat ya. Siroto ad-dallin. Atau sering juga siratal mustaqim, sering juga dalam istilah lain sabilillah. Ya. Sabilillah, banyak masjid namanya masjid sabilillah. Ya. Kalau di sini ya, sabilit tagut. Sabilut tagut. Tagut itu ya banyak artinya. Ada yang mengartikan setan, ada yang mengartikan manusia juga bisa tagut juga ya. Nah, ini. Sini dulu kita pahami. Jadi jalan ini penting Pak. Kalau kita salah jalan, nggak nyampe. Nggak nyampe. Mau ke Malang, lewat tol itu, petunjuknya jalan tol itu. Mau ke Malang, tapi kalau nggak pintar dia, larinya ke Gresik nanti. Ya. Atau mau ke Sumo, tapi salah jalan, tembusnya ke Perak. Makanya salah jalan ini bahaya. Jadi kita harus paham. Jadi jalan itu menurut Al-Quran ada sirotol mustaqim. Artinya apa Pak? Sirotol mustaqim artinya apa? Jalan yang lurus. Nek jalannya nggak lurus, kira-kira lawan katanya apa? Ini. Biasanya kalau kita di apa namanya membaca petunjuk jalan, ya ke kiri jalan terus, ke kiri terus jalan. Bingung kadang-kadang ya. Ke arah timur jalan terus jalan. Beda nggak artinya jalan terus dengan terus jalan itu ya? Ke kiri jalan terus, ke kiri terus jalan. Dulu lah begitu, sekarang dirubah ya. Ke kiri mengikuti lampu. Ya. Siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Jalan yang tidak lurus namanya jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok itu siratal dallin, jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang kesasar, orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang bingung. Jadi ad-dallin itu kadang-kadang diartikan sesat, orang yang sesat. Ad-dallin juga kadang-kadang diartikan orang yang bingung. Kita tidak mau ikut ini. Maka kalau kita baca Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka-mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Ya, itu yang harus kita inginkan, itu yang kita minta, yaitu minan nabiyina wal mursalin. Dan itu jalan yang pernah dilalui oleh 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jalan yang pernah itu namanya Siratal Mustaqim itu. Wasyuhada, jalannya para pejuang-pejuang Islam, membela Islam mati-matian supaya sampai kepada kita ini. Pejuang-pejuang dulu yang namanya ya mujahid-mujahid ya. Sehingga Islam disebarkan sampailah kepada kita. Itu kita ingin napak tilas, ingin melalui jalan orang-orang itu. Wassolihin, jalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, itu orang-orang pilihan Allah itu. Itu generasi pelanjut Rasul, pelanjut Nabi. Al-ulama'u warathatul Ambiya, itu kita ingin jalannya. Itu yang kita minta terus di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu yang kita minta berapa kali. Terus kita selanjutnya minta juga ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itu seperti apa? Orang-orang yang dimurkai itu orang ngerti kalau ini baik, ini jelek. Banyak orang gitu. Ini orang ngerti, ini baik, ini jelek. Tapi enggak ke sini larinya, ke sini jadinya. Itu namanya al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Ada enggak kira dalam kehidupan kita sekarang ini? Orang kayak gitu. Ini baik, ini jelek. Kadang-kadang dicampur-campur. Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jelek. Rono rene, kesana kemana? Jangan. Nggak mau Allah dibegitukan itu. Kalau kita kadang ikut jalan yang lurus, jangan lagi menyimpang. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Nggak nyampe nanti. Maka setiap orang-orang beriman wajib. Bukan wajib kifayah, wajib ain, fardu ain. Harus kita paham tentang jalan yang harus kita tempuh itu, jalan yang mana sebetulnya. Nah, dalam surat Al-Fatihah sebetulnya sudah ditunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapat nikmat, mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah. Contohnya tadi para nabi, 25 nabi dan rasul, diikuti dengan generasi berikutnya sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, orang-orang yang soleh terus yang berjuang, memperjuangkan tegaknya, menyebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya sampai kepada kita. Kita ingin mengikuti itu. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kena murka itu, yang dilaknat, yang dikutuk. Ya, orang-orang yang sudah ngerti ini baik, ini jelek, tapi larinya ke yang jelek, nggak ke yang baik. Atau kadang-kadang dicampur aduk. Namanya talbis. Wayai sholat. Diajak minum, ya kelem juga. Wayai poso, ya poso. Ada kesempatan diajak nyolong, korupsi, mau juga. Ada nggak orang kayak gini nih? Ya itu namanya al-maghdubi 'alaihim. Jangan, kita nggak mau kayak gitu. Al-maghdubi 'alaihim. Bukan al-maghdubi 'alaihim, ada semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ad-dhall itu sesat. Sesat itu salah jalan. Mestinya ngikuti jalan ini saja, nggak usah ke sana kemarin, nggak usah tole-tole, tapi udah jalan. Ada orang kayak gitu, ke sini, nggak nyampe nanti.
Ad-dhalin. Siapa yang termasuk kelompok ad-dhalin ini? Orang-orang yang malas ngaji. Nggak mau ngaji. Baca sendiri, mempelajari Al-Quran, nggak bisa. Disuruh ikut mendengarkan atau bertanya juga nggak bisa. Akhirnya dalam menjalani kehidupan ini salah jalan, alias bingung. Hanya bapak-bapak sekalian, kalau ada pengajian kayak gini, ikuti. Sebab dari mana masuknya petunjuk hidayah itu kalau nggak ngaji? Nanti kalau kita nggak ngaji, nggak belajar, nggak mau bertanya, nggak mau membaca, nggak suka mendengar dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul yang disampaikan melalui majelis-majelis taklim ibadah, terus ilmu itu mau lewat mana? Supaya kita dapat petunjuk, mendapatkan jalan yang lurus dari mana? Gak bisa kalau bukan selalu kayak gini. Jadi ad-dhalin itu kita nolak itu. Ya Allah, jadikan aku kelompok atau golongan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi itu. Jangan aku digolongkan kepada golongannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, jangan pula aku digolongkan ya Allah kepada golongannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar, atau sudah belajar tapi pelajarannya keliru. Bisa terjadi juga. Maka kalau belajar itu lihat-lihat orangnya. Jangan nanti asalkan sudah ngomong menarik itu padahal nggak pernah ngaji, ya telusuri orangnya. Kira-kira kalau pantas diikuti kan, sekarang kan banyak tuh Pak ya. Wow, ngaku-ngaku kiai juga, surbannya saya gini ya, kaya. Ya. Terus nuturin orang, padahal dia salah paham, terus nuturin orang. Ya orang yang dituturi salah paham juga. Jadi menurut istilah bahasa dhalun mudillun. Dhalun itu artinya orang sesat, sesat, mudillun menyesatkan orang lain. Karena dia ngajar, dia berdakwah, dia memberikan petunjuk, ternyata dia salah. Hati-hati. Ya, jadi harus lihat trik rekodnya orang-orang yang menyampaikan itu sopo. Banyak gitu, tipu-tipu. Apalagi orang hipokrit itu, orang munafik itu, lain di bibir dan itu kadang-kadang. Tapi insya Allah kalau ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang menyampaikan dakwah di masjid enggak. Ini yang saya bicarakan yang di luar. Apalagi kalau kita diajak ngikut-ngikuti politik tertentu itu begini-begini untuk mendukung itu. Pakai gini-gini. Jangan. Takut kita menjadi orang al-maghdubi alaihim. Takut salah jalan. Selanjutnya jadi ini jalan itu ada dua. Ada jalan yang lurus disebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang dimaksud ini dinul Islam. Ya, maksudnya ikuti ajaran Islam yang benar ya siratal mustaqim. Disebut juga sabilillah, ikut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Cuma ada dua itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ikut sabilillah, tidak mengikuti jalannya Allah, pasti kita ikut sabilit tagut, ikut jalannya setan. Semua aktivitas kita. Ada orang berpikirnya mengikuti cara berpikir setan. Ada orang bicaranya mengikuti cara bicaranya setan. Ada orang ngomongnya mengikuti bicaranya setan. Ya. Tapi ada juga lagi kita hati-hati. Selalu mengikuti ya petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada. Dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak selalu dibawa petunjuk sabilillah. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Cuma dua kita, nggak banyak jalan. Sama orang yang sudah kesana, kesini, kesana, jangan ikut. Ya. Ini terkait dengan ini ada ayat yang terdapat di dalam surat ke-6, surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna ya siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa artinya? Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku, kata Allah. Tunjukkan, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Yang mana itu jalanku yang lurus? Yaitu dinul Islam, ajaran Islam, tatanan hidup yang diatur oleh Islam, sistem hidup yang diatur oleh Allah. Ya, karena Al-Quran itu sebagai pedoman petunjuknya, isi ajaran Islam itu datangnya dari Allah, bukan dikarang-karang oleh manusia. Ikuti itu, apa yang dikatakan Al-Quran, ikuti. Itulah jalan Allah, itulah siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Wa anna hadza, sesungguhnya Islam ini, sirati adalah jalanku, mustaqiman yang lurus. Lurus. Jalan tol. Jalan tol itu kan jalan yang lurus kan? Sirotol. Ya, jalan yang lurus. Cepat nyampe kita kalau ikut jalan tol. Tapi kalau lewat muter-muter di kan kadang-kadang sana buntu, gak nyampe-nyampe, seperti itu kira-kira. Sesungguhnya Islam ini, kata Allah ini, inilah jalanku yang lurus. Selanjutnya, fattabi'uhu, ikuti. Wala tattabi'us sul, jangan kalian mengikuti banyak jalan. Jadi jalan yang benar itu pasti cuma satu. Nggak mungkin ini benar, nggak mungkin. Kalau banyak jalan itu malah itu biasanya jalannya ada yang keliru, ada yang menyesatkan. Ini disuruh ikut sini, jangan ikut sini, itu nggak ada yang lain. Pak, sampai nanti naik pulang lewat sini, Pak, lewat sini. Jangan sekali-kali lewat sana. Itu tegas itu. Jalan sini, terus ditambah lewat sini, jangan di sini. Kalau ada perintah, ada larangan, berarti itu tidak ada jalan yang lain. Seperti ayat ini. Jalanku, jalan Islam ini itu ikuti itu aja. Fala tattabi'us sulah, jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Banyak jalan ini, jalan sana, bingung. Ya. Apa akibatnya kalau kita terlalu banyak mengikuti jalan ya? Kesana kesini, kata Allah, fatafallaqu bikum an sabili, nanti kamu akan salah jalan. Kamu nanti akan menjadi berpecah belah. Kami akan menjadi nanti berantakan hidupmu ya dari jalan yang sebenarnya. Karena terlalu banyak mengikuti ya jalan. Bingung nanti. Ada orang kadang-kadang yang coba-coba hari ini ikut Nasoro. Ya. Beberapa hari ke depan lagi ikut Yahudi. Beberapa lagi ke depan nanti ikut Hindu. Beberapa lagi ke depan nanti ikut Konghucu. Dan seterusnya. Setelah bingung mentok balik mana ke Islam. Main bahaya ini. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Summa amanu summa kafaru. Summa amanu summa kafaru. Summa amanu summa kafaru. Ya. Dia beriman, kafir lagi. Beriman, kafir lagi. Sudah ketemu jalan Islam, keluar dari Islam. Pindah, cari agama lagi nih ya. Akhirnya benar-benar menjadi orang yang sesat selama-lamanya. Jangan. Maka bapak-bapak sekalian, beruntung kita ini, insya Allah mudah-mudahan dari mbak kita, ayah dan ibu kita, termasuk kita, anak-anak kita, mudah-mudahan tetap nanti mengikuti ini sirotol mustaqim ini, sirotol mustaqim. Mudah-mudahan jangan salah jalan. Tapi itu tergantung orang tuanya juga. Nggak diajari, nggak dikenalkan, nggak disekolahkan, bisa. Banyak nggak sarjana sekarang itu nggak ngerti Islam, banyak. Sarjana ekonomi, sarjana hukum, mau lagi ya, sarjana hukum konvensional yang dibuat lomba pintu. Tapi hukum Al-Quran nggak ngerti, bahaya ini. Nanti orang tuanya ikut ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
insinyur ini, profesor ini, tapi nggak ngerti Al-Quran, bahaya. Itu termasuk ad-dhalin. Nggak jaminan orang sarjana, walaupun andaikan ada S10 sekarang, nggak jaminan. Kalau orang tidak peduli dengan Al-Quran, pasti akan melenceng jalannya. Maka berbahagialah para jamaah masjid yang ikut aktif mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh takmir seperti yang kita laksanakan malam hari ini. Insya Allah itu salah satu cara itu untuk supaya kita konsisten, tetap kita istilahnya bisa istiqomah, agar jangan lagi mencari jalan yang lain sesuai dengan yang selalu kita nyatakan setiap kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Jangan sampai dibaca berulang-ulang malah salah jalan. Bisa terjadi karena tidak paham apa maksudnya doa, zikir, ayat Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, nggak paham. Banyak orang pelaku sholat itu salah jalan. Apalagi sekarang memang orang itu setiap hari di sekitar kita ini banyak orang-orang yang ingin membelokkan, ingin menyesatkan kita ini. Banyak, Pak. Salah satu cara melalui partai-partai yang mereka buat. Nah, itu partai itu hati-hati. Partai itu ya. Jangan beli kucing karung. Ya, sebab partai itu ada partai yang mengajak ke sabilillah. Ada juga mungkin partai atau bukan partai atau kelompok yang lain mengajak ke sabilit taubat. Maka kita harus hati-hati. Dan yang menjadi sasaran tembaknya itu biasanya orang-orang yang tidak paham tentang Quran, tidak paham petunjuk, tidak paham pedoman, itu jadi sasaran empuknya. Itu banyak yang terjadi. Termasuk orang-orang yang masih sedang belajar. Baik yang belajar di Indonesia maupun yang sedang belajar di luar negeri. Tidak hati-hati nanti bisa dibelokkan, akhirnya salah jalan. Akhirnya menjadi al-maghdubi alaihim, menjadi juga ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya. Jadi ayat ini mengatakan fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti banyak jalan, nanti kamu akan salah jalan dari jalan yang sebenarnya, yaitu jalan Allah yang dimaksud. Dzalikum wassakum bihi. Demikian itu Allah telah memberikan petunjuk, memberikan wasiat kepada kalian, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu menjadi orang-orang yang waspada, orang-orang yang hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, agar tidak menyimpang dan salah jalan. Maka kalau kita salah jalan dan terus menerus salah jalan, tidak kembali, tidak ada menunjukkan ke jalan yang kebenaran, nanti bahayanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak mendapat keridhaannya, bahkan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu dengan azabnya yang pedih di dalam berbagai macam neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran keliru, salah memilih jalan yang benar ketika hidup di dunia. Padahal hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Maka sekali lagi waspada. Tattaqun itu artinya itu yang sebenarnya takwa itu waspada. Waspada dalam berpikir, waspada dalam berbicara, waspada dalam bertindak dan berbuat. Kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan ini, ya kita sudah termasuk orang takwa. Orang yang takwa itu pasti selamat hidupnya, baik ketika di dunia ini, di alam barzah, di alam kubur nanti, bahkan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumil qiyamah, di padang mahsyar, saat kita ya menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dalam ketika hidup di dunia ini. Seperti itu Bapak sekalian. Makanya jangan, sekali lagi, jangan sampai salah jalan. Tetaplah kita istiqomah pada doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus kita hayati ayat itu, kita hayati dalam Quran. Kemudian kita praktekkan Bapak-bapak sekalian. Insya Allah kalau kita terus menerus sepanjang hayat kita seperti itu, tiba-tiba datang panggilan Allah kepada kita. Insya Allah kalau sudah tujuan hidupnya baik, tugas hidup yang dia jalani sudah benar, kemudian mengikuti pedoman yang benar juga, lalu menempuh jalan yang benar juga, yakin dan pasti kita akan sampai ke tujuan yang kita inginkan bersama. Tiada lain ridhonya Allah. Dengan ridho Allah itulah yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini bagus, mungkin kalau di antara kita ada tanya jawab. Baik hal-hal yang terkait dengan materi yang kami sampaikan ini, boleh juga dengan hal-hal yang di luar materi ini. Yang penting masih tetap masalah-masalah dinul Islam atau masalah-masalah yang terkait dengan ajaran Islam. Silakan Bapak-bapak sekalian. Siapa saja orang yang paling merugi di dalam akhirat? Gimana? Siapa saja orang yang paling merugi di akhirat? Yang paling rugi? Di akhirat. Kenapa nggak ditanya sekalian di dunia dan di akhirat? Tapi nggak apa-apa juga. Siapa orang yang paling rugi? Kembali ke surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu. Wal asri itu artinya demi waktu. Kalau diterjemahkan dengan panjang, hendaklah manusia itu betul-betul memanfaatkan waktunya, menggunakan waktunya dengan baik. Kalau kita berbicara waktu itu berarti berbicara umur. Apa itu umur? Umur itu kan proses waktu yang kita jalani. Semenjak kita lahir dari kandungan ibu kita sampai orang mengucapkan inna lillahi wa inna, itu waktu. Ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Waktu. Inna ya. Selanjutnya wal asri, demi waktu. Kita manusia ini disuruh berhati-hati, waspada, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Karena kalau tidak begitu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia kata Allah itu benar-benar akan mengalami kerugian. Nah, itu seluruh manusia akan rugi. Kenapa rugi? Hah? Bukan, itu tadi membuang-buang waktu. Ya. Maka jangan buang-buang waktunya. Banyak orang yang tertipu dengan waktu. Menit ini dikatakan sama dengan 5 menit yang akan datang. Jam ini dikatakan sama dengan 2 jam yang akan datang. Hari ini dikatakan sama dengan 3 hari ke depan. Minggu ini sama dengan 3 minggu yang akan datang. Tidak. Itu namanya tertipu. Yang namanya waktu itu walaupun 1 detik, 1 menit, kalau sudah lewat ya udah, sudah rugi itu. Menit ini, jam ini, hari ini tidak ada berbuat baik yang itu, maka lafi khusrin, rugi. Kelihatannya di dunia nggak rugi. Tapi kalau pedagang, rugi sekali tuh pedagang itu kalau nggak berhati-hati memanfaatkannya. Ya. The time is money. Ya, orang Inggris mengatakan itu pedagang itu. The time is money. Waktu itu adalah uang, betul. Kalau banyak ya tokonya orang sudah dibuka semua, kita masih ditutup, ya warung dibuka orang sudah laku, ya gak laku gitu ya, karena ini waktu ini. Begitu juga kita dalam beramal, dalam kehidupan kita ini. Kalau nggak pandai-pandai kita memanfaatkan waktu, bisa salah jalan. Salah jalan. Jadi siapa orang yang rugi di dunia sampai di akhirat? Ialah orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesempatan hidupnya di dunia, itu yang rugi. Ada manusia yang tidak akan rugi. Ya Mas Said ya? Ada manusia yang tidak akan rugi. Menurut ayat ini. Yang pertama, alladzina amanu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang selalu berupaya meningkatkan kualitas iman takwanya. Gimana caranya? Antara lain banyak ngaji seperti ini. Tidak akan rugi. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang selalu beraktivitas,
ada kegiatannya, tidak ada menit, tidak ada detik, tidak ada jam, tidak ada hari, tidak ada bulan yang lalu, kecuali diisi dengan amilus solihat, amal-amal kebaikan. Makanya saya sering katakan jangan orang nganggur itu rugi, Mas Said. Kita ngaji di sini dapat pahala, dapat ilmu, nganggur di rumah, main-main HP, dapat apa? Rugi itu orang seperti itu. Orang sholat berjamaah pahalanya 27, sholat sendirian di rumah, rugi. Ya kan? Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Tidak akan rugi tuh orang yang selalu saling mengajak, saling mengingatkan, saling menasehati bil haqqi di dalam berbuat kebenaran, tidak akan rugi. Insya Allah bapak-bapak ini semua ini para pengurus masjid itu begitu. Tugasnya para pengurus masjid, jamaah masjid itu kan nggak ada yang lain, ngajak orang ke jalan yang apa ya, ngajak anaknya, istrinya, tetangganya. Cuman orang-orang yang diajak itu ya walaupun diajak itu tetap kadang-kadang nggak direken, nggak digubris, tidak akan rugi. Orang yang selalu mengajak di dalam kebaikan. Maka kalau itu yang rugi, ada saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita salah jalan, melenceng, ingatkan, Pak, mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud menggurui Bapak. Kelihatannya nggak begitu Pak. Barangkali Bapak begini saja yang bagus supaya kita selamat. Nah, itu namanya watawasau bil haqqi. Ketika orang melakukan penyimpangan, kita ingatkan. Karena itu kewajiban setiap orang beriman, neono dulurnya ada saudaranya yang menyimpang, salah jalan, keliru, wajib kita mengingatkan. Kalau dibiarkan, kita kena masalah. Kita nggak boleh mengatakan jarno ae sih, karepmu mau nyungsep, mau apa kayak masuk neraka, gak ngurus. Gak boleh orang beriman kayak gitu. Watawasau bil haqqi. Lalu yang terakhir, yang manusia yang tidak akan rugi di dunia sampai di akhirat, watawasau bis sabri. Orang-orang yang selalu saling mengingatkan, saling mengajak di dalam berbuat kesabaran. Sabar itu Pak penting. Kunci manusia kalau ingin sukses, kalau mendapatkan nikmat karunia dari Allah, segera bersyukur. Sebaliknya kalau mendapat ujian, mendapat cobaan dari Allah, tidak ada jalan kita lakukan, segera bersabar. Hadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Perintah Allah, kalau kita nggak sabar, nggak jadi Pak. Menjalankan perintah Allah nggak dihadapi dengan sabar, nggak jadi. Larangan Allah kalau kita tidak hadapi dengan kesabaran, nggak jadi. Lebih-lebih ketika musibah, ujian, cobaan datang, silih berganti kadang-kadang. Kalau kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesimpulannya, pertanyaan sampean, siapa orang yang tidak akan rugi hidupnya di dunia sampai di akhirat? Ada 5 menurut ayat ini. Pertama, orang-orang yang selalu memanfaatkan waktunya dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Termasuk hidup ini adalah, umur ini adalah waktu, jangan disia-siakan. Ya. Yang ketiga, tingkatkan selalu keimanan kita, tingkatkan selalu amal-amal soleh kita. Ya, kita gunakan kesempatan apabila ada di antara kita yang salah jalan, kita ingatkan. Ya. Kemudian kalau ada orang yang kena musibah, kita berikan masukan-masukan agar dia bersabar menghadapi ujian itu. Kalau ini kita lakukan, termasuk orang-orang yang akan beruntung hidupnya di dunia sampai di akhirat dan tidak akan mengalami kerugian. Cukup? Nah, gitu. Jadinya panjang jawabannya. Ya. Ada lagi Bapak sekalian sebelum ditutup? Cukup? Cukup nggih? Iya. Baik. Jadi ada berapa jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran? Jalan yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu ada berapa yang seperti ini tadi? Ada 2? Cuma ini loh. Sabil itu artinya jalan, as-sirat juga jalan. Ada 2. Satu, jalan yang lurus. Yang kedua, jalan yang bengkok. Ya, iwajan itu artinya jalan yang bengkok. Jangan ikut jalan yang bengkok.
Ikuti saja jalannya Allah. Jangan mengikuti jalannya setan. Togut itu artinya setan. Apa itu togut? Togut itu bisa dukun, dukun itu ya togut ya. Bisa setan, bisa jin, bisa malaikat, pangkat juga bisa jadi togut, uang juga bisa jadi togut, anak istri kita juga jadi togut. Kalau itu semua membuat kita melanggar aturan-aturan Allah, maka itu semuanya jadi togut namanya. Jangan kita ikuti, nanti kita celaka. Nah, jadi cuma dua jalan. Atau dalam bahasa yang lain, ada jalannya alladzina an'amta alaihim, itu jalan yang selamat. Jalan yang mencelakakan itu jalannya al-maghdubi alaihim, dan juga jalannya ad-dallin, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran. Walaupun dia sarjana, walaupun dia profesor, kalau nggak mengikuti petunjuk Allah itu termasuk orang-orang yang sesat menurut Al-Quran. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana kita supaya kita tidak termasuk orang yang sesat? Bagaimana caranya supaya kita tidak sesat? Satu, istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang ngiming-ngimingi kita, itu biasa di sini sekarang kan banyak ngiming, Pak, ikut ini sampai nanti begini. Hati-hati. Biasanya orang yang suka ngiming-ngimingi, apalagi kita itu menyangkut masalah akidah, masalah keimanan, kita hati-hati. Kalau kita ngikuti mereka itu nanti fatafarraqu bikum an sabilillah. Kamu akan menjadi melenceng, ya, akan menjadi berantakan hidupmu di dalam mengikuti jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya itu orang-orang beriman gak usah rono rene, satu saja jalannya, wis, ya, jalan yang lurus. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi prinsip-prinsip kehidupan setiap mukmin yang harus kita ketahui, insya Allah mungkin kurang lebih 10 itu nanti. Satu, tujuan hidup. Yang kedua, tugas hidup. Yang ketiga, pedoman hidup. Yang keempat ini, jalan hidup. Ya, jadi mungkin kurang 5 lagi nanti akan selesai semuanya. Demikian kajian kita pada malam hari ini yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat ke-6 surat Al-An'am ayat 153 tadi ditambah dengan ayat yang kelima, ayat yang kelima dan keenam, ketujuh di dalam surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu. Itu kita cermati saja. Insya Allah kalau kita cermati, kita tidak akan salah jalan dan salah langkah. Demikian pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala, ridho dan petunjuknya, dan juga selalu minta ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan kesalahan kita. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.